Oke lur, jadi ini hasilnya ya, hasil dari penyambungan tadi. Sudah nyala mesinnya, langsung kita tes lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Shadow Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subrek, subscribe ya, dan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya atau informasi berguna berikutnya lor ya. Oke lor, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan cara mengupgrade ya, kabel las atau tang las agar lebih bagus dan hasilnya bisa maksimal lagi. Kita upgrade menjadi kabelnya ini lebih panjang lur ya. Pertama itu kalau kita beli, saat kita beli mesin las merek apapun itu biasanya kabel lasnya cuma dapat kayak gini lur, 1 meter ya. Kabel lasnya cuma dapat 1 meter saja. Terus tang lasnya ini ya, penjapit lasnya ya namanya bawaan dari mesin lasnya itu kurang begitu bagus, dan kabel lasnya pun ini tidak murni kuningan kayak ini lur ya, jadi ya nggak begitu bagus itu lur ya. Ini saya upgrade, dan tang lasnya ini saya menggunakan tang las yang 200 ampere ya. Ini nggak kelihatan lur ya, ini ada tulisannya ada 600A lur ya. Jadi ini maksimal 600A untuk tang lasnya, jadi lebih awet lagi. Meskipun nggak diganti sebenarnya nggak apa-apa lur ya, kalau diganti ya nggak apa-apa. Ini harganya cukup murah sih lur ya, nggak sebegitu mahal amat. Ini dulu ini saya berhubung nggak kepake, jadi saya upgrade menjadi ini dulu belinya sekitar 35 ribuan lur ini ya. Nggak tahu kalau sekarang lur ya. Terus setelah itu saya upgrade kabelnya ini panjang 7 meter dengan merek, ini mereknya lur ya. Mana ini mereknya? Oh ini mereknya lur. Merek kabelnya ini Super Flex Welding ya, kabel. Nah ini, wah, nggak jelas lur ya. Lah ini lur, ini merek kabelnya lur. Nah ini Super Flex Welding kabel. Nah ini pokoknya lur ya. Ini ukurannya, nah ini ukurannya, nah ini sekitar 16 mm 16 mili. Nah ini oke, Australia lur ya. Nah ini Australia, dari Australia, tipe 100% koper lah. Ini maksudnya ini 100% tembaga murni lur ya, jadi enggak kaku lemes lur ya, tetapi di dalamnya ini tembaga murni. Ini per meternya saya beli 28 ribuan lur di online, 27.500 kalau nggak salah. Itu 1 meternya 27.500 lur ya. Kalau yang biasa itu memang murah, tetapi ya hasilnya pun kurang begitu maksimal. Kalau ini ya awet hingga puluhan tahun lur ya. Mungkin awetan kabelnya sama mesin lasnya ini lur, karena ini bener-bener kuningan. Oke, bahan yang utama kita siapkan tang lasnya ya, penjapit elektrodanya. Ini pun kalau dipakai langsung juga nggak apa-apa. Ini nanti kita copot dulu. Setelah itu bahan-bahannya nanti kita siapkan penjapit. Ini penjapitnya saya buat sendiri, penjapit untuk tang lasnya di sini. Ini saya pakai pipa stainless lur ya. Sebenarnya beli juga ada, tapi tipis. Ini pakai pipa stainless 1 milian, dari agak tebal. Saya buat sendiri kayak gini. Nah ini dari ala kadarnya, tapi hasilnya nanti bisa maksimal, bisa bagus seperti itu ya. Dan itu saja, obeng, gunting, korek. Ini korek ini sebenarnya buat ngelupas kabelnya ini lur ya. Kalau pakai gunting juga nggak apa-apa ya, terserah. Oke lur,
Kalau bahan-bahan sudah disiapkan, til, obeng, langsung aja kita eksekusi. Ini kita copot dulu bagian sininya, ini kita copot dulu. Oke, kita eksekusi dulu, lor. Ini cara mencopotnya, tinggal kita capit aja, kita tarik seperti ini. Oke, sudah lepas. Setelah itu ini kunci L, lor, ya, menggunakan kunci L. Saya carikan dulu kunci L nya. Sudah ketemu kunci L nya, saya lepas aja. Bagian ini sudah kita lepas. Yang sekarang bagian penjepit elektrodanya. Cuma seperti ini aja lepasnya, lor. Oke, cung. Nah, ini kunci L juga, lor, ya. Jadi seperti ini, lor. Ini ada plat kuningannya, ini ada plat tembaganya lah. Kalau yang original, lor, maksudnya itu bawaan dari pabrik, bawaan dari mesin lasnya, ini bukan asli kuningan. Tuh kok bisa? Ini buktinya, lor, ya. Ketika dikelupas, ini kan kayak kuningan. Ketika dikelupas pakai cutter, itu kelihatan putih kayak gini, lor. Jadi dalamnya itu putihan. Jadi cuma covernya saja yang warna kayak kuningan, tetapi dalamnya putih kayak gini. Nah, ini lama kelamaan dimakan usia ya akan keropos ini lama kelamaan, lor, ya. Seperti itu, lor. Oke, kita copot. Nah, kita simpan dulu yang original ini, yang bawaan dari pabrik kita simpan dulu, lor, ya. Ini kita pasang lagi. Nah, yang ini. Oke, kita masukkan sini. Dan ini kita kelupas sesuai misal kayak gini, ya. Jadi ini kita lepas seperti sini saja. Kalau yang bagus itu, lah ini saya perjelas, dalamannya itu bener-bener kuningan, lor, ya. Meskipun dikerik ya, lor, ya, pakai cutter itu tetap kuning. Nah, ini murni kuningan, dalamnya juga murni kuningan. Jadi saat kita potong tetap kuning dalamnya, dalam serabutnya ini tetap kuning. Nah, ini sudah aman, lor, ya, karena bagian dalamnya sudah tidak goyang lagi. Ini sudah rapi, lor. Oke, tinggal bagian yang ujungnya ya, lor, ya.
Oke, ini sudah selesai, sudah bener-bener rapet lur ya, jepit ini. Ini kuat lur, karena ini juga kuningan asli. Langsung kita lepas bagian sininya. Nah, oke, kita pasang aja di bawah sini. Masukkan dulu. Kita taruh di atas ini ya. Oke, ini sudah benar-benar kenceng. Langsung aja kita masukkan seperti ini. Yang ini kita baut lur ya. Oke lur, ini sudah saya kencangkan. Nah, ini sudah saya kencangkan dan alhasil seperti ini lur ya. Jadi lebih kokoh dan awet lagi daripada yang bawaan dari mesin lasnya. Oke, dan di sini ini saya kasih selang lur ya. Saya kasih selang ukuran setengah in. Ya terserah mau dikasih apa, bambu atau kayu nggak apa-apa, yang penting tujuannya ini agar ini terjepit lur ya, terjepit ini ya nggak goyang-goyang lur ya, jadi lebih awet lagi. Nanti dikasih kayu itu yang penting rapet juga nggak apa-apa lur, terserah seperti itu. Oke lur, jadi seperti itu saja dari cara penyambungan atau upgrade dari tang las atau penjepit elektrodanya biar lebih awet dan tahan lama lur ya. Oke, jika video ini bermanfaat tinggalkan subscribe-nya, nanti langsung aja kita uji coba bagaimana hasilnya. Oke lur, jadi ini hasilnya ya, hasil dari penyambungan tadi, hasil rapi dan enak dipandang lur ya, dan tidak mengecewakan. Biar tidak meragukan lagi, kita uji coba langsung. Saya pasang ke las Izumimo ini dengan menggunakan kawat las. Saya cuma ada stok ini 2 mili di 55 ampere. Di 55 ampere itu kelihatan ini lor ya. Nah ini, nah 55 ampere. Langsung aja kita pasang kabelnya. Nah ini oke, sudah kita pasang. Kawat elektrodanya kita pasang juga. Ini langsung kita nyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala mesinnya, langsung kita tes lur ya. Oke, seperti itu lur, hasilnya mantul. Lah ini hasil lasannya juga matang lur ya. Jadi saya panjer sampai habis, kawat lasnya mantul lur. Oke lur, itu saja dari pemasangan kabel las ini atau upgrade kabel las dan juga tang elektrodanya kita upgrade, semakin mantul lagi lur. Oke, jika video ini sedikit bermanfaat bagi dulur-dulur, jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subscribe.